Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazla Latifa, NIM saya 25106111151. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai dinamika hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan mengenai dinamikanya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu hukum internasional terlebih dahulu ya. Nah, hukum internasional adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara dalam sistem internasional. Hukum internasional ini mencakup serangkaian aturan, prinsip yang ditetapkan melalui perjanjian internasional, praktik negara-negara, serta keputusan hukum dan interpretasi oleh lembaga-lembaga internasional. Nah, tujuan dari hukum internasional ini adalah untuk mengatur perilaku negara-negara dalam menjaga perdamaian, mengatur konflik, mempromosikan kerjasama, dan melindungi hak asasi manusia. Saya akan membahas mengenai hukum nasional. Apa sih hukum nasional? Nah, hukum nasional ini adalah pengaturan hukum atau peraturan hukum ya, yang berlaku di suatu negara yang berdaulat, mencakup asas dan peraturan yang harus dipatuhi oleh rakyat dari negara tersebut. Nah, hukum nasional ini juga memiliki tujuan. Tujuan dari hukum nasional adalah untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakatnya. Setelah memahami apa itu hukum internasional, apa itu hukum nasional, nah sekarang kita akan masuk ke dalam penjelasan perbedaannya. Terdapat perbedaan yang krusial antara hukum nasional dengan hukum internasional pastinya ya. Hal ini tuh dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama itu objek pengaturannya. Nah, hukum internasional itu memiliki negara sebagai objek utama dari pengaturannya. Sedangkan hukum nasional itu lebih menekankan pada pengaturan hubungan antara individu dengan individu dan individu dengan negara dalam wilayah jurisdiksi dari masing-masing negaranya ya. Nah, yang kedua itu bentuk hukum. Hukum internasional itu tidak memiliki badan-badan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif seperti sebagaimana halnya di dalam hukum nasional. Yang terakhir atau yang ketiga itu perbedaan yang sangat amat menonjol itu dapat dibuktikan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang sangat mendasarkan pada prinsip persamaan subjek atau negara ya sebagai dasar terbentuknya hukum. Oleh karena itu, hukum internasional dan hukum nasional itu sangat amat berbeda. Walaupun keduanya itu saling berkaitan ya. Selanjutnya kita akan memasuki penjelasan mengenai teorinya ya. Jadi ada 3 aliran nih yang membahas atau yang memandang dinamika hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Yang pertama itu ada pada monisme. Apa sih monisme? Jadi dalam teori monisme ini mereka itu memandang bahwa hukum nasional dan hukum internasional itu hanyalah hukum utama bagi hukum nasional. Jadi tuh intinya aliran ini tuh menganggap bahwa hukum internasional itu lebih unggul dibanding hukum nasional. Contohnya dengan munculnya rezim hak asasi manusia internasional yang membuat hukum nasional ini harus tunduk atau tidak boleh menghindar dari kewajibannya dalam menjalankan HAM internasional. Yang kedua itu ada teori dualisme yang dimana dualisme ini memandang bahwa hukum internasional ini posisinya memiliki status lebih rendah, jadi itu yang lebih tinggi itu nasional. Nah, hukum internasional dan hukum nasional ini sama sekali berbeda dan berdiri sendiri satu dengan lainnya. Keberlakuan hukum internasional ini murni kewenangan dari penguasa domestik. Jadi tuh penguasa domestik itu maksudnya menekankan unsur persetujuan negara ya. Oleh karena itu hukum internasional itu memiliki kedudukan yang lebih rendah dibanding hukum nasional. Yang ketiga itu ada aliran yang namanya koordinasi. Nah, koordinasi ini memandang apabila hukum internasional dan hukum nasional itu memiliki lapangan yang berbeda. Jadi tuh mereka tuh memiliki aspek yang berbeda dan memiliki keutamaan di masing-masing lapangannya itu. Itu intinya itu gak ada yang lebih rendah dan gak ada yang lebih tinggi, mereka itu kayak setara. Oke, jadi sekarang kita masuk ke dalam pembahasan dinamika
hubungan hukum internasional dan hukum nasionalnya. Nah, melihat situasi yang sedang terjadi saat ini, dapat disimpulkan bahwa di antara hukum teori dualisme dan monisme itu tidak ada yang lebih dominan. Karena dalam praktiknya itu, hukum internasional dan hukum nasional itu saling bersinergi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, hukum internasional itu tetap menghormati kok kedaulatan hukum nasional di suatu negara. Sedangkan negara-negara juga kerap mengakomodasikan atau mengintegrasikan hukum internasional ke dalam hukum mereka. Nah, selain itu, dinamika hubungan hukum internasional dan hukum nasional juga dapat dilihat dari dalam mekanisme persyaratan atau reservation dalam perjanjian internasional. Pensyaratan atau reservation tadi merupakan suatu sistem di mana suatu negara yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional dapat menyatakan pensyaratan terhadap pasal-pasal tertentu. Jika pensyaratan tersebut diterima, maka negara yang bersangkutan dapat menolak pelaksanaan pasal tersebut untuk dirinya. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa hukum internasional tetap menghormati kedaulatan negara sebagai subjek hukum internasional. Di contoh tersebut dapat dilihat bahwa hukum internasional tetap menghormati kedaulatan hukum nasional masing-masing negara. Nah, sebaliknya, negara-negara juga menyesuaikan hukum nasional mereka dengan ketentuan internasional pastinya, terutama dalam bidang hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan perdagangan internasional. Selain itu juga ekonomi dan politik itu mereka saling mempengaruhi juga. Oleh karena itu, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional ini bersifat dinamis, yaitu selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Dapat dua doktrin penting dalam hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Jadi yang pertama itu ada doktrin inkorporasi. Apa itu doktrin inkorporasi? Jadi doktrin inkorporasi ini menyatakan bahwa hukum internasional dapat langsung menjadi bagian dari hukum nasional. Artinya, apabila suatu negara menandatangani dan meratifikasi suatu perjanjian internasional, maka perjanjian tersebut dapat langsung mengikat warga negara tanpa memerlukan pembentukan undang-undang terlebih dahulu. Yang kedua itu ada doktrin transformasi ya. Nah, sebaliknya kalau untuk doktrin transformasi ini menyatakan bahwa hukum internasional harus diubah terlebih dahulu menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku dalam suatu negara. Hal ini berarti diperlukan tindakan atau pernyataan resmi dari negara, seperti pembentukan undang-undang, agar hukum internasional tersebut dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional. Masuk ke dalam sumber-sumber hukum internasional. Nah, ada 4 ya yang aku cantumin di sini. Jadi, yang pertama itu ada traktat dan konvensi. Apa itu traktat dan konvensi? Ini tuh adalah perjanjian tertulis antara dua atau lebih negara yang mengikat secara hukum. Nah, hal itu baik bilateral antara dua negara maupun multilateral. Traktat itu dapat berupa konvensi, protokol, atau perjanjian khusus. Contohnya itu ada pada Piagam PBB 1945, Konvensi Jenewa, dan Konvensi Wina tentang Traktat tahun 1969. Nah, yang kedua ini adalah kebiasaan internasional. Nah, kebiasaan internasional itu maksudnya adalah norma yang berkembang dari praktik negara-negara yang konsisten, luas, dan dianggap sebagai hukum. Nah, jadi untuk menjadi kebiasaan itu perlu terjadi pengulangan secara luas dan diterima sebagai kewajiban hukum. Contohnya itu prinsip Pacta sunt servanda, yang artinya itu perjanjian harus dipatuhi. Yang ketiga ini ada prinsip-prinsip umum hukum. Jadi aturan yang diakui oleh sistem hukum nasional di seluruh dunia seperti keadilan, kesetaraan, itikat baik atau bona fide, dan audi alteram partem, mendengarkan kedua belah pihak. Ini menjadi salah satu sumber hukum internasional. Jadi prinsip ini tuh diterapkan oleh ICJ
atau ICJ ketika sumber lain tidak mencukupi, seringkali sebagai jembatan antara hukum internasional dan hukum nasional. Contohnya itu ada pada prinsip clean hands atau tangan bersih tangan dalam arbitrase yang mengharuskan pihak yang mengajukan klaim tidak melanggar hukum sendiri. Itu adalah putusan pengadilan atau doktrin ahli. Nah, meskipun putusan pengadilan dan doktrin ahli ini tidak mengikat secara langsung, putusan ICJ, Pengadilan Arbitrase atau Tribunal Internasional, dapat menjadi presiden dan sumber interpretasi dan ahli seperti tulisan para sarjana hukum, juga berkontribusi, misalnya kayak buku International Law dan yang lain-lain. Lalu di sini kita akan masuk ke contoh kasus. Saya membahas tentang kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak dalam konflik Sudan ya. Jadi tuh awalnya konflik ini tuh mulai dari konflik bersenjata yang terjadi antara militer Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Force sejak 2023 yang memperebutkan kekuasaan. Nah, setelah kota El Fasher berhasil dikuasai RSF, muncul laporan kekerasan terhadap warga sipil, mulai dari kekerasan seksual maupun pengeroyokan. Nah, perempuan dan anak-anak menjadi korban pemerkosaan massal, disertai pembunuhan, penculikan, dan penjarahan. Nah, International Criminal Court menilai kejadian ini berpotensi masuk ke dalam kejahatan perang. Nah, dari kasus ini tuh dapat dilihat dinamika antara hukum internasional dan hukum nasionalnya ya. Nah, hukum internasionalnya itu, pemerkosaan yang terjadi ini tuh dapat dikategorikan, pemerkosaan massalnya ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, hal ini tuh diatur dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, IHL, dan Konvensi Jenewa 1949. Komunitas internasional, PBB, dan organisasi HAM yang lain juga mendorong untuk dilakukannya penyelidikan. Nah, sekarang itu untuk hukum nasionalnya Sudan sendiri itu, pemerintah Sudan memiliki kewajiban untuk menyelidiki dan mengadili pelaku. Jika Sudan itu tidak dapat menyelidiki dan mengadili pelakunya, maka hukum internasional yang akan turun tangan. Pendapat saya berdasarkan dari contoh kasus dan apa yang sudah saya jelaskan ini, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional ini sangat amat penting dan seharusnya itu tidak dipertentangkan, melainkan diposisikan sebagai sistem yang saling melengkapi. Jadi hukum nasional itu penting untuk menjaga kedaulatan negaranya. Tetapi hukum internasional itu juga penting, perlukan sebagai standar bersama, terutama dalam kasus pelanggaran HAM berat. Seperti contoh yang tadi sudah saya sebutkan, yang ada di konflik Sudan, di mana ketika negara tidak dapat menangani atau mengalami kesulitan dalam menegakkan hukum, maka disitulah hukum internasional dapat turun tangan atau dapat terlibat. Jadi oleh karena itu hubungan di antara keduanya itu harus lebih diperkuat agar perlindungan terhadap masyarakatnya itu dapat berjalan lebih efektif. Kesimpulannya adalah hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional ini menunjukkan keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya itu memiliki perbedaan dalam objek pengaturan, sistem, dan prinsip, namun tetap saling memengaruhi dalam praktiknya. Terdapat 3 aliran utama, yaitu monisme, dualisme, dan koordinasi, yang memberikan sudut pandang berbeda mengenai kedudukan kedua sistem tersebut. Nah, dalam perkembangan modernnya ini, hubungan keduanya itu sifatnya dinamis, di mana hukum internasional menghormati hukum nasional dalam suatu negara yang berdaulat, sementara negara itu juga menyesuaikan hukum internasional agar dapat masuk ke hukum nasionalnya mereka. Melalui doktrin inkorporasi dan transformasi. Konflik di Sudan ini menunjukkan bahwa ketika sebuah negara tidak dapat menegakkan keadilan, maka mekanisme hukum internasional inilah yang dapat berperan penting untuk menegakkan keadilan tersebut. Saran dari saya adalah negara sebaiknya meningkatkan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional agar kewajiban internasional dapat diterapkan secara efektif. Pemerintah juga perlu memperkuat perangkat hukum nasional agar mampu menangani
pelanggaran serius tanpa selalu bergantung pada mekanisme internasional. Selain itu, penting bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum internasional guna mencegah konflik norma. Dengan demikian, sinergi antara hukum internasional dan hukum nasional dapat terwujud secara optimal dan efektif dalam menegakkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Sekian dari saya. Terima kasih.